Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan pemirsa, untuk mengetahui bagaimana kesiapan transportasi KRL dalam mengantisipasi lonjakan penumpang di tengah pemberlakuan kembali aturan ganjil genap di sejumlah wilayah ibu kota, sudah bergabung bersama kami Corporate Communication PT Kereta Komuter Indonesia, Anna Purba. Selamat pagi Bu Anna. Selamat pagi. Ya, Bu Anna, ini kan kebijakan ganjil genap akan mulai diberlakukan mulai hari ini di DKI Jakarta, lalu masyarakat ini tentu akan beralih ke transportasi umum. Untuk KRL sendiri, bagaimana kesiapannya untuk menghadapi lonjakan penumpang? Ya, jadi kita juga sudah mendengar bahwa genap ganjil akan diberlakukan kembali. Sehingga pada tanggal 1 kemarin kita sudah menjalankan atau menambah perjalanan menjadi 971. Ini sudah hampir normal ya. Kalau biasanya kita menjalankan 980 di keadaan normal sampai 991, ini kita sudah menjalankan 971 perjalanan dengan jam operasional masih tetap pukul 4 sampai pukul 21 malam. Dan khusus jalur Bogor ini, kebetulan saya juga di Bogor, kita memberangkatkan kereta itu lebih awal. Jadi tadi 3.30, kemudian sebelum jam 4 juga ada 2 kereta yang kita jalankan, sehingga kita harapkan ini bisa mengangkut di stasiun-stasiun berikutnya dan bisa kembali lebih cepat ke Bogor untuk bisa mengurai antrian. Ada penambahan jumlah perjalanan setiap harinya, khususnya di stasiun-stasiun yang padat? Iya, seperti Rangkas kita ada nambah 5 ya, Rangkas Bitung, karena kita melihat setiap kali weekend seperti Jumat Sabtu itu naik ke Rangkas, kemudian hari Senin itu selalu meningkat, dan kemarin kita melihat ketika kami melakukan sosialisasi bahwa memanfaatkan perjalanan KRL hari Minggu buat mereka yang kembali sekali seminggu, itu kami sangat efektif banget karena mereka memanfaatkan KRL yang hari Minggu yang biasanya mereka berangkat di Senin pagi buat mereka yang kos ya di Jakarta. Nah, ini kita lihat juga di Bogor sudah mulai ramai. Namun dengan adanya penambahan 2 frekuensi perjalanan tadi pagi, kita berharap nanti kereta balik ke Bogor ini bisa mengurai ke antrian juga di Bogor. Jadi penambahan perjalanan ini sudah bertahap kami lakukan. Ketika PSBB, kita menjalankan 776 perjalanan. Kemudian ketika PSBB transisi dimulai, kita menjalankan 958 perjalanan. Dengan seiring bertambahnya volume penumpang sampai saat ini, dengan adanya kebijakan ganjil genap, kami menjalankan 971 perjalanan. Namun di sini juga kami sampaikan kepada pengguna jasa komuter lain, jika kereta sudah terlihat penuh, kami berharap kerjasamanya untuk tetap mematuhi marka yang ada di KRL, jangan memaksakan diri karena sering sekali kami menjalankan kereta luar biasa, yaitu kereta-kereta yang di luar jadwal untuk mengurai antrian. Jadi tidak perlu khawatir, namun perlu kami sampaikan juga bahwa di dalam pengelolaan ini kita juga bekerja sama dengan Pemda, kemudian pemerintah pusat menyiapkan bus seperti di Bogor, di Karang, kemudian Bojong, dan tempat stasiun padat lainnya. Untuk persentase jumlah penumpang sendiri di masing-masing gerbong, apakah tetap akan sama diberlakukan seperti mana biasanya, ataukah ada penambahan kota? Ya, sampai saat ini kami terus berkomitmen untuk menjalankan KRL ini sesuai dengan peraturan dari pemerintah, SE dari Kementerian Perhubungan, kemudian dari gugus tugas bahwa kami mengangkut 74 per kereta. Ini sebenarnya ketika PSBB transisi diluncurkan itu diperbolehkan 50%, tetapi kami masih di bawah 50% ya. Ini antara 35 sampai 40% dari total yang biasanya kami angkut dalam satu gerbong, sehingga saat ini kami masih fokus mengangkut 74 penumpang per gerbong karena kami melihat juga bahwa saat ini penyebaran virus ini belum berhenti, sehingga social distancing harus tetap diterapkan di transportasi publik. Nah, Bu Anna, yang menjadi perhatian juga ini kan sebagai tantangan juga begitu ya, ketika di stasiun harus adanya antrean begitu. Bagaimana untuk bisa betul-betul penumpang ini bisa patuh terhadap aturan jaga jarak. Seperti yang kita lihat di stasiun Bogor ini seringkali terjadi antrean panjang di stasiun. Bagaimana untuk mengantisipasi jaga jarak ini bisa dipatuhi oleh calon penumpang? Ya. Jadi salah satu kenormalan baru dalam menggunakan komuter lain ya harus antri. Karena ketika normal kita mengangkut sebanyak-banyaknya penumpang ya tidak masalah.
Tetapi ini kan masanya tidak normal gitu. Maksudnya ini adalah kondisi pandemi sehingga kita membatasi orang masuk ke stasiun, ke peron maupun di KRL. Yang perlu dipastikan memang antrian itu jaga jarak dan itu kami buat markanya sampai keluar, bahkan di area parkir kita buatkan supaya ketika antri pun kita melakukan jaga jarak dan ini diawasi oleh petugas. Kebetulan saya setiap hari Senin di Bogor dan kami memastikan bahwa antrian itu jaga jarak memang bisa diimplementasikan. Hanya kami sangat berharap ketika ada surat edaran seperti dari gugus tugas untuk bekerja dengan pola shifting, ini bisa benar-benar efektif dilakukan oleh perusahaan ataupun perkantoran sehingga kita bisa bersama-sama mengurai antrian. Jadi yang kami sampaikan adalah antri adalah salah satu kenormalan baru menggunakan komuter lain karena kita membatasi penumpang masuk ke stasiun ataupun ke peron dan KRL. Jadi yang bisa kita lakukan, upaya-upaya yang bisa kita lakukan adalah memperlancar antrian dengan menambah perjalanan, kemudian bekerja sama dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menyiapkan bus. Jadi inilah yang perlu kami sampaikan bahwa antri tersebut adalah satu kenormalan baru menggunakan transportasi. Baik, nah kemudian untuk prediksi berapa persentase kenaikan lonjakan penumpang karena dampak dari kebijakan ganjil genap ini, Bu Ana? Iya, kalau kita melihat setiap minggu tanpa ada ganjil genap ini, kita memang tetap naik ya penumpangnya setiap minggu di angka 3-5%. Dengan adanya bantuan bis pemerintah yang ada di stasiun Bogor, kami prediksi yang naik komuter lain pada hari ini bisa naik di angka 8-10%. Dan ini yang kita antisipasi adalah dengan penambahan KRL kemarin ya, menjadi 971. Kemudian kita berharap penumpang sabar, kalau misalkan ada antrian, kami akan berupaya tetap mengangkut dengan tetap memperhatikan protokol yang telah diatur di dalam peraturan pemerintah. Selain aturan protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah, adakah juga aturan lain yang dibuat oleh PT KCI untuk bisa meminimalisir kemungkinan penularan COVID-19 di dalam gerbong ataupun juga di stasiun-stasiun padat? Iya, betul sekali. Jadi saat ini khusus untuk anak balita 5 tahun ke bawah, kita tidak memperbolehkan dulu naik KRL. Yang pertama. Yang kedua adalah lansia. Lansia mereka boleh naik KRL di luar jam sibuk, yaitu pukul 10 sampai pukul 2 siang. Kemudian ini kan pengguna kami ada juga yang pedagang yang biasanya membawa barang dagangan. Ini kami perbolehkan naik di kereta pertama, yang pertama kali berangkat dari stasiun keberangkatan. Kemudian di luar jam sibuk yaitu pukul 10 sampai pukul 2 siang. Sehingga ini space-nya bisa dimanfaatkan untuk social distancing bagi penumpang kami. Kemudian kami juga melakukan larangan berbicara ya. Larangan berbicara selama di atas KRL baik secara langsung ataupun lewat telepon sehingga kita bisa mengurangi penularan, resiko penularan melalui droplet. Kemudian di sini juga kita sedang sosialisasi menggunakan lengan panjang juga bersama kementerian juga sesuai dengan SE yang disampaikan oleh Kementerian Perhubungan. Saat ini masih sosialisasi dan kita melakukan edukasi ini. Tapi lebih dari 90% penumpang kami melakukan survei juga melalui petugas, sudah mematuhi peraturan-peraturan ini. Khusus untuk menggunakan masker ini sudah 100% dilakukan. PR kita bersama adalah social distancing. Jadi patuhi marka-marka yang ada di stasiun, kemudian gunakan wastafel yang ada di 80 stasiun untuk cuci tangan juga bisa dilakukan terus-menerus. Dan on-trip cleaning service siap membersihkan KRL selama KRL berjalan untuk bagian-bagian yang sering ditutup oleh penumpang. Baik, sejauh ini sudahkah juga diberlakukan untuk pembelian tiket secara online seperti yang digagas sebelumnya oleh PT KCI, Bu Ana? Iya, jadi satu ya, kebijakan juga untuk stasiun padat seperti Bogor, Cilebut, dan Cikarang per hari ini stasiunnya tidak melayani lagi tiket harian berjangka untuk hari kerja. Jadi tiket harian berjaminan, tiket harian berjaminan hanya kami lakukan transaksinya di weekend ya, Sabtu Minggu. Namun untuk hari kerja, untuk mengurai antrian kami tidak melayani tiket harian berjaminan, tetapi menggunakan kartu bank ataupun tiket multi-trip. Memang saat ini kami sedang mengembangkan yang namanya antrian virtual, yang nantinya mereka cukup antri di rumah dengan mendownload KRL Akses. Saat ini yang bisa diakses di KRL Akses adalah
situasi di stasiun sibuk. Jadi penumpang kami bisa melihat seberapa panjang antrian di stasiun melalui KRL Akses dan akun media sosial kami @komuterline. Nanti ini sedang diuji coba untuk antrian virtualnya. Semoga ini sedang kami uji coba juga dengan komunitas dan dengan internal supaya kami nanti ketika launching sudah minim masalah ya. Jadi ini sudah kita kembangkan, namun buat penumpang kami yang ingin mengetahui kondisi stasiun, antrian stasiun, bisa download KRL Akses dan kami akan menginformasikan secara cepat ya untuk informasi-informasi antrian di stasiun. Baik, sejumlah antisipasi sudah dilakukan oleh PT KCI seperti misalnya tadi penambahan jumlah perjalanan di stasiun-stasiun padat gitu. Lalu bagaimana dengan antisipasi lain ketika memang terjadi lonjakan yang sangat tinggi dan untuk menghindari juga penumpukan masyarakat di area stasiun, bagaimana juga koordinasi dengan transportasi umum lainnya untuk bisa mengakomodir kebutuhan dari para penumpang ini karena seringkali juga mereka ingin sekali cepat sampai ke tempat kerjanya begitu sehingga memaksakan diri untuk tetap mengantri ataupun juga masuk ke tiap gerbong yang sudah disediakan oleh PT KCI. Iya, ya, betul sekali. Memang tantangannya adalah ketika mereka tidak mau terlambat datang ke kantor sehingga mereka akan tetap memaksakan diri masuk ke KRL. Ini sudah kita setiap minggu ya melakukan koordinasi evaluasi baik dengan kementerian baik dari kereta api ataupun perhubungan darat, sehingga memang seperti saat ini di Bogor ini sudah ratusan bus yang disiapkan untuk mengangkut sebagian dari pengguna komuter lain. Kemudian ada kemarin JR juga yang hari ini seperti akan launching. Kita lihat ya bagaimana JR nanti bisa membantu antrian di stasiun di mana mereka akan menjalankan bus dari stasiun ke stasiun gitu. Jadi kita lihat hari ini seperti apa, namun kepada pemerintah daerah dan pemerintah pusat kita terus berkoordinasi sehingga bus-bus bantuan yang ada di stasiun-stasiun padat ini bisa tetap dilakukan saat ini. Baik, adakah juga rencana untuk penambahan petugas di lapangan, Bu Ane, untuk bisa mengantisipasi kalau masih terjadinya penumpang yang ingin melanggar aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh PT KCI? Saat ini petugas pengamanan kami sudah hampir 5.000 orang ya, yaitu 4.700 dari internal dan selebihnya ada bantuan dari TNI, Polri, maupun Brimob. Bahkan kami dari kantor pusat seperti saya sendiri, semua yang ada di kantor pusat itu kita jadwalkan posko dari pukul 4 sampai pukul 10 pagi, kemudian di sore hari pukul 4 sampai kereta terakhir. Jadi antisipasi ini juga kita lakukan dengan memaksimalkan semua pegawai kami, baik dari kantor pusat ataupun yang ada di lintas ya, stasiun-stasiun. Jadi dengan adanya penambahan petugas dari kantor pusat, kemudian TNI, Polri, kemudian Brimob, dan menempatkan 4.700 pasukan keamanan yang ada di stasiun, kita berharap ini adalah hal yang maksimal yang bisa kita lakukan di dalam menjaga kedisiplinan penumpang kami. Namun kami berharap sekali kepada pengguna jasa komuter lain ini kan sudah hampir 5 bulan ya, sudah 5 bulan kita menjalani pandemi ini dan akan lanjut vaksin ditemukan. Kami butuh sekali kerjasama dari pengguna jasa komuter lain untuk Baik, terima kasih Corporate Communication PT Kereta Komuter Indonesia, Anda Purba sudah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time.